Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eee, mungkin izin saya langsung, Mas Yusuf ya. Siap-siap, Pak, silakan. Oke, sebelum kita mulai kita, pemanasan dulu mungkin. Jadi, teman-teman yang di Zoom mungkin bisa taruh komen atau mungkin, apa namanya, di kolom chat gitu, kira-kira nih teman-teman dari mana aja. Saya mau absen dulu. Jadi biar kita perkenalan dulu sih. Ini ada dari Bone, terus dari Bu Ayu ya. Silahkan ditaruh di kolom chat dari mana saja. Dari Nias, wah, Apanya? Kokosnya? Oh, dan bagus. Nias Utara, wah Oh, luar iya. biasa. Oh, iya. Kali setengah. Sergai, wah, Sumut, Sumatera Utara. Wah, kayaknya ini seluruh Indonesia. Luar biasa. Siap. Malang, oke. Jawa Timur, Padang, oke. Siap. Saya izin sambil ini ya, sambil teman-teman naruh di kolom chat, kita mungkin langsung ke materi ya. Ini juga saya mantau, oh dari Pasuruan, oh dari Malaysia juga ada. Luar biasa. Izin Bapak Ibu, saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Riza Asmi. Di sini saya sebagai PLT Asisten Deputi Digitalisasi di Kementerian Koperasi. Nah, mungkin setelah tanggal 21 kemarin kan, 21 Juli kemarin, Pak Presiden Prabowo itu sudah melaunching fase satu atau fase kelembagaan gitu. Nah, kemudian kita kan masuk sebenarnya di fase kedua atau fase aktivasi usaha, dan di dalam fase aktivasi usaha itu salah satunya itu juga ada terkait dengan digitalisasi koperasi. Mungkin ada teman-teman bertanya nih, kira-kira kita setelah launching atau setelah dapat SKHU atau setelah terbentuk kelembagaan nih kita ngapain gitu. Biasanya kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya di Kementerian Koperasi kita juga sudah menyediakan beberapa tools digitalisasi ya. Kalau misalkan teman-teman akses ke merahputih.co.id terus masuk ke dalamnya login. Nah, di situ sebenarnya sudah ada beberapa tools digitalisasi. Cuman mungkin kita sebenarnya belum sosialisasikan secara masif. Nanti kita sosialisasikan itu nanti dibuka Pak Menteri di jam setengah dua, kalau nggak salah, jam setengah dua sampai dengan jam 3 kita ada sosialisasi terkait dengan digitalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, untuk yang di tahap awal sebenarnya saya apa namanya, mau menjelaskan dulu terkait dengan microsite. Jadi untuk yang digitalisasi koperasi nanti kita bagi jadi 3 tahap ya. Jadi nggak langsung lompat gitu. Takutnya kan kalau lompat itu kaget. Jadi kita bagi 3 tahap, 3 fase untuk digitalisasi. Pertama digital presence dulu atau teman-teman hadir online dulu. Jadi profil Kopdesnya itu hadir secara secara digital gitu. Jadi kita buatkan namanya itu microsite. Terus kemudian yang kedua go online atau teman-teman nanti menggunakan tools-tools digital. Jadi untuk pencatatan anggota, untuk transaksi dan seterusnya itu nanti namanya Go Online. Nah, itu nanti akan dibantu sama tech provider. Sementara sih kita kerjasama dengan 51 tech provider sekarang untuk mempercepat digitalisasi. Karena kan ini ada 80.000 ya. Jadi Kementerian Koperasi tidak bisa jalan sendiri. Nah, fase ketiga baru nanti go global. Jadi setelah punya alamat, website, kemudian setelah bisa menggunakan terus digitalisasi baru nanti go global. Mungkin bisa menembus pasar ekspor dan seterusnya. Atau mungkin nanti bisa koneksi ke apa namanya, ke rantai pasok nasional gitu, seperti itu. Nah, untuk yang outline-nya kita bagi 3 ya, karena mungkin eh, waktunya sisa 50 menitan lagi ya untuk jam 12 jadi sebelum makan siang. Jadi saya bagi jadi 3 pendahuluan, kemudian tools-tools digitalisasi KDKMP seperti apa. Nanti yang ketiga kita praktek. Untuk nomor satu dan nomor 2 kita maksimalkan 10 menit lah ya. Atau mungkin 10 sampai 15 menit, nanti kita banyakin prakteknya. Nah, ini kenapa sih digitalisasi itu penting? Karena apa namanya? Bayangkan mungkin anggota Kopdes itu ada sekitar 1.000 gitu. Nah, misalkan kita pakai buku besar, kalau di Undang-Undang Koperasi itu kan ada namanya 16 buku besar koperasi ya. Salah satunya kan anggota. Misalkan ada 1.000 anggota. Kemudian 1.000 anggota itu kita mintakan apa namanya? Data terkait dengan simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini kan sebenarnya merepotkan gitu. Ini siapa yang sudah bayar, siapa yang belum gitu kan. Nanti misalkan datanya eh, ketelingsut di mana gitu, jadi agak susah nanti.
Nah, makanya kita perlu digitalisasi karena untuk merekapnya gampang, terus untuk men-trace-nya juga gampang. Jadi mengefisienkan kerja teman-teman. Belum lagi nanti ada pencatatan barang keluar, barang masuk, dan seterusnya. Nah, itu kalau 1.000 anggota, kalau misalkan anggotanya mungkin ada sekitar 1.500, 2.000 itu kompleksitasnya justru tambah banyak juga. Nah, ini tantangan digitalisasi ya. Kemarin kita coba wah ada coret-coret ini. Kemarin kita coba apa namanya? Me- Bentar, oke. Kita coba apa namanya mengkategorisasikan kira-kira demografis pengurus dan pengawas seperti apa. Sebenarnya kan ini kan ada hubungannya juga dengan apa namanya dengan digital dengan hal-hal yang terkait digital ya. Biasanya anak-anak muda tuh lebih cenderung ke digital gitu. Lebih cenderung lebih cepat mengadopsi ke digital. Sementara untuk yang Gen X dan baby boomer nih mungkin kita perlu effort lebih. Jadi sebenarnya kebanyakan kalau kita tarik dari tengah ke kiri, ini kebanyakan ternyata kategori pengurus dan pengawasnya itu adalah milenial. Dan untuk yang ke kanan ini yang jadi tantangan kita nanti, Gen X dan baby boomer yang akan melakukan digitalisasi. Terus tantangan kedua ternyata pengurus KDKM itu beragam. Jadi untuk yang memiliki gelar yang S1, S2, atau mungkin diploma itu hanya sekitar 5%. Sementara sisanya yang non-gelar. Non-gelar ini SMA dan jenjang pendidikan ke bawah yang mungkin SD, SMP, dan seterusnya. Jadi ini juga tantangan kita. Biasanya ada korelasinya juga antara pendidikan terus kemudian dengan usia juga. Jadi ini tantangan. Nah, ini tujuan digitalisasi sebenarnya untuk yang tadi sudah saya sebutkan juga sih, efisiensi. Jadi kalau misalkan anggotanya besar atau mungkin nanti barang-barangnya nanti yang masuk juga tambah besar, itu nanti kita butuh digitalisasi agar mempermudah kerja kita gitu. Seperti itu. Nanti juga untuk yang laporan keuangan di apa namanya di timeline kita itu di timeline digitalisasi nanti akan tergenerate secara otomatis seperti itu dan apa namanya nanti ada mitigasi risiko kecurangan akan nanti di laporan keuangan nanti akan di secara digital nanti akan dilaporkan langsung ke Kementerian Koperasi jadi bisa terpantau secara otomatis. Nah, digitalisasi apa yang diperlukan? Pertama laporan keuangan dan detail sama yang kedua layanan anggota. Jadi ini dua hal yang penting ya. Jadi untuk digitalisasi itu kita coba pendekatannya ke laporan keuangan dan retail karena ini kan untuk pencatatan agak susah ya. Kalau satu-satu gitu, misalkan barang keluar LPG 3 kilogram, terus harga berapa, modal berapa, dan seterusnya. Ini kalau bisa kita nanti kita digitalkan semua. Terus kemudian yang kedua layanan anggota. Layanan anggota ini contohnya untuk simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian pinjaman atau simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan seterusnya. Pemindahan saldo, pembelian produk digital atau PBOB. Nah ini tujuan digitalisasi ada dari sisi kelembagaan, nanti akan kita apa namanya. Nah, ini sudah ada di kita semua. Jadi pendaftaran anggota nih sudah ada, rekrutmen anggota. Ini ada namanya KDMP Mobile, terus kemudian RAT online. Ini nanti kita coba buatkan di bulan Oktober ya. Kemudian sistem badan hukum ini kita sudah selesai juga pada saat di fase 1 kemarin. Terus SDM dan talenta, ini kita kemarin integrasi. Kemudian usaha dan bisnis. Nah, nanti ini bulan Agustus ke atas ya. Kemudian nanti ada penerapan keuangan SAKP seperti itu. Nah, ini tata kelola digitalisasi mungkin saya skip aja. Nah, untuk yang sorry, hmm, sebentar. Sorry. Nah, untuk yang digitalisasi KDMP kita coba ini apa namanya ini timeline kita ya.
Nah, itu apa namanya? Jadi untuk yang terkait dengan digitalisasi koperasi sebenarnya kita eh, mulai di mulai di tanggal 21 April kemarin di launching sama Pak Menteri Koperasi. Jadi kita membuat dua ya. Pertama microsite untuk profil KDMP, jadi istilahnya digital presence. Terus kemudian di tanggal 12 Juli kemarin kita juga apa namanya meluncurkan masih dalam piloting ya, mobile KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi bisa di-download langsung di Google Play Store dulu. Untuk yang Apple kita lagi dalam proses verifikasi ya. Dan satu lagi pengajuan keagenan BUMN. Ini juga ada di website merahputih.co.id. Nanti saya jelaskan di praktek. Nah, apa sih microsite? Ini apa namanya? Terkait dengan apa sih? Jadi sebenarnya microsite itu adalah profil secara singkatnya, profil Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nanti cara mengaksesnya nanti saya apa namanya kasih tes ke DMP ini yang nanti akan bisa diubah ya sama teman-teman di sini. Profil pengurus, deskripsi, ini visi misi atau mungkin nanti ada produk unggulan bisa ditaruh di sini juga. Soalnya nanti dia ditaruhnya paling atas. Podes, potensi desa atau kelurahan, kira-kira menghasilkan apa saja di sektor ekonomi, apa namanya di sektor ekonomi utama di desa tersebut, alamat lengkap dan kontak, termasuk ini apa namanya eh, petanya. Jadi petanya itu nanti akan mengarah kemana? Karena ini penting juga. Jadi untuk orang lain nanti akan search di Google Maps untuk apa namanya peta Kopdes Merah Putih. Nah, terus di tanggal 12 Juli ini sudah tersedia juga KDKMP Mobile. Ini bisa diunduh di Google Play Store. Jadi tinggal di search KDMP Mobile, nanti bisa diunduh. Nah, bedanya KDMP Mobile ini adalah khusus buat anggota. Jadi untuk pengurus dan pengawas masuknya bukan lewat KDMP Mobile, tapi lewat website. Jadi lewat KDMP Web. Nanti kita praktekkan juga. KDMP Web itu isinya apa aja. Nah, KDMP Mobile itu sebenarnya ada untuk yang anggota ya. KDMP Mobile itu ada sebenarnya tiga bagian. Pertama yang KDMP Mobile biasa, jadi itu fitur dasar koperasi. Jadi hanya untuk melihat anggota, eh, terus profil koperasi, terus kemudian pelatihan sama nanti ada pengaduan juga di situ. Jadi cuman fitur dasar koperasi. Nah, ada satu lagi di KDMP Mobile itu namanya KDMP Mobile Plus. Jadi itu fitur dasar ditambah dengan fitur transaksi-transaksi yang lain. Jadi ada fitur simpan pinjam, ada fitur pembayaran, ada fitur kris juga, ada marketplace dan seterusnya. Nah, untuk yang KDMP Mobile Plus ini kita sudah kerjasama dengan 51 tech provider. Jadi nanti untuk aktivasi KDMP Mobile Plus itu perlu dilakukan oleh tech provider. Jadi istilahnya itu kita mau bangun ekosistem digital. Jadi Kementerian Koperasi tidak bisa membuat sampai dengan detail ke marketplace karena itu bukan tugasnya Kementerian Koperasi. Kita nanti takut menyalahi aturan juga dan apa namanya Kementerian Koperasi tidak bisa menyediakan istilahnya tuh kayak semacam pembayaran dan seterusnya gitu. Karena kementerian kan sifatnya sebagai regulator, jadi bukan sebagai eksekutor. Nah, untuk eksekutornya nanti kita serahkan ke tech provider. Jadi ke apa namanya dari koperasi nanti akan bekerja sama dengan tech provider. Terus kemudian satu lagi KDMP Mobile Lite. Ya, jadi ini untuk yang user experience yang sangat sederhana gitu. Jadi untuk yang anggota koperasi yang istilahnya apa namanya HP-nya masih sederhana atau mungkin tampilannya itu membutuhkan yang fitur-fitur yang penting-penting saja. Tuh, jadi kita bagi tiga. Nah, untuk yang nomor dua nanti ini ada sosialisasi lanjutannya dengan tech provider kira-kira nanti dari pengurus apa namanya untuk pengurusnya gitu. Pengurusnya nanti akan melakukan aktivasi dengan tech providernya. Nah, ini tech providernya ada terlihat di sini. Mungkin saya skip aja. Kayaknya ini bukan apa namanya bukan waktunya untuk ini khusus untuk pengurus sebenarnya. Nah, lanjut untuk KDMP Mobile, nanti teman-teman nanti setelah download, nanti bisa langsung daftar keanggotaan koperasi, nanti langsung mengarahkan ke koperasi mana yang ingin didaftarkan itu. Misalkan kalau saya rumahnya di Pondok Ranggon, Jakarta Timur misalkan. Jadi saya kemarin daftar keanggotaan koperasi yang mengarahkan
keanggotaan koperasinya itu di Koperasi Kelurahan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Nanti teman-teman misalkan rumahnya di tadi saya ambil contoh di mana ya? Di Muaro Jambi misalkan. Pak Sutarto di sini. Pak Sutarto nanti bisa klik daftar keanggotaan koperasi, nanti dicari Kopdes yang di Muaro Jambi. Nanti tinggal klik, diarahkan ke sana. Oke, ini saya next aja. Oke, ini timeline nanti rilis 12 Juli, nanti 17 Agustus. Ini sudah ada KDMP Mobile Plus, nanti ada PPOB, fitur keagenan, marketplace, dan seterusnya. Nanti untuk yang di tahap 3, nanti ada pelaporan keuangan otomatis sesuai dengan SHKEP, kemudian rapat anggota tahunan otomatis. Kenapa kita bikin otomatis? Karena saya yakin pengurus dan pengawas itu udah sibuk gitu. Apalagi kalau misalkan disuruh bikin laporan keuangan, wah itu akan sangat menyita waktu. Saya aja kalau disuruh bikin laporan keuangan tuh pusing. Apalagi mungkin anggota apa pengurus pengawas koperasi gitu. Belum lagi ngurusin anggotanya, ini yang ngurusin administratif. Jadi kita buatkan otomatis, terus rapor apa namanya rapat anggota tahunan, laporannya juga kita coba bikinkan otomatis, nanti tinggal edit-edit dikit. Terus ada pembagian SAO juga. Nah, ini untuk pengajuan KGN BUMN, nanti kita praktek ya di dalam KDMP web seperti itu. Ini pengajuan, oh ini screenshotnya. Oke, mungkin langsung kita praktek bagi yang sudah apa namanya eh, pengurus dan sebenarnya untuk pengurus dan pengawas ya, kalau misalkan apa namanya yang sudah mempunyai web di KDMP web, ini mungkin bisa diikutin langkah-langkahnya ya. Ini saya coba demokan dulu. Jadi pertama, sebentar, ini ada coret-coret, saya hapus dulu ya. Pertama teman-teman apa namanya teman pengurus itu, atau mungkin yang di sini hadir anggota ya, mungkin yang dihadir anggota, kalau misalkan mau daftar jadi anggota koperasi, pertama akses dulu merahputih.coop.id, terus kemudian tinggal klik daftar menjadi anggota koperasi. Nanti masukkan nomor induk ke kependudukan, terus dilengkapin semua. Nanti di sini pilih provinsi, misalkan di Aceh Timur, Kecamatan Julok, Desa Kelurahan Blanggelum, dan pilih koperasinya. Nah, nanti tinggal didaftarkan, nanti akan terkirim ke Kopdes Merah Putih masing-masing. Ini untuk yang anggota. Nah, untuk yang pengurus dan pengawas, nanti tinggal akses merahputih.co.id, klik masuk, dan tinggal memasukkan email atau username dan kata sandinya ya ke sini. Oke, C7. Nah, gimana yang belum punya gitu? Mungkin ada pertanyaan. Ini kan yang sudah punya ya. Nah, gimana yang belum punya? Kalau yang belum punya, tinggal klik buat akun koperasi di sini, klik yang di sini, daftar. Nanti tinggal memasukkan nomor induk koperasi dan emailnya untuk pendaftarannya. Nanti untuk yang nomor induk koperasi, ini kan ada keterangannya di sini. Nomor induk koperasi jika tidak mengetahui, hubungi dinas yang bidangnya koperasi sesuai dengan wilayah binaan masing-masing. Karena Kopdes Merah Putih ini di bawah binaan kabupaten kota, jadi bisa mintakan NIK-nya ke kabupaten kota masing-masing. Nah, kalau misalkan yang sudah punya, nanti tinggal langsung login. Loginnya bisa ada dua, bisa di username password sini atau lewat ODS. Kalau misalkan sudah punya akun ODS ya, gitu. Ini saya contohkan yang sudah punya ya. Tinggal klik masuk. Nah, sorry, untuk yang microset sendiri, eh, teman-teman bisa cari di sini, dicari koperasi. Misalkan kemarin kan launchingnya di Bentangan nih, Bentangan. Nah, ini microset masing-masing bisa dicari di sini. Atau saya mungkin kasih contoh yang di kolom chat ya. Ini Pak Mardianus di Kebon Baru. Terus saya coba cari Kebon Baru. Kebon Baru. Nah, ketemu satu. Oh, Kebun Baru. Salah. Kebun Baru. Kebun Baru. Ada Kebun Baru. Sorry, Kebun Baru. Kabupaten Kerinci.
Wah, nggak ada ya di sini ya. Oh ya, kalau nggak ada itu berarti ininya apa namanya? eh Mungkin username-nya kayaknya nggak apa namanya, belum belum terdaftar gitu. Atau mungkin saya coba salah satu aja, Kebun Baru. Nah, di microsite ini sebenarnya sudah ada tampilan ya terkait dengan koperasi desa masing-masing. Pertama di sini ada logo. Nanti kita coba di dalamnya itu kita apa namanya? eh Apa istilahnya? Cara ini ya, cara mengubah logo, terus kemudian SK SK, terus kemudian terkait dengan alamat. Terus di sini ada potensi desa, ini ini kita dapat datanya dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi ini tidak bisa diubah. Terus kemudian anggota koperasi yang sudah bergabung. Nah, ini anggota koperasi kalau misalkan tadi di depan tadi kan apa namanya? Klik mendaftar menjadi anggota koperasi. Kalau misalnya ada yang mendaftar, nanti bisa apa namanya? Terupdate di sini. Kalau yang sekarang di Kebun Baru, seperti Syariah Kebun Baru ini baru ada 10. Terus ini ada tren penambahan anggota per minggu. Ini karena belum ada yang daftar ya. Daftar di ini makanya masih kosong. Terus kemudian struktur pengurus dan pengawas. Ini foto-fotonya masih foto-foto default ya, atau foto-foto komik. Nah, nanti saya demokan bagaimana cara mengubahnya. Kemudian struktur pengawas juga. Nah, terus kemudian unit usaha. Nanti saya demokan bagaimana cara mengubah ini atau menambah. Kemudian ini ada galeri kegiatan. Nanti bisa ditambah juga di dashboard ya. Kabar koperasi, ini kabar koperasi beritanya secara nasional, secara default ya. Nanti di dalamnya juga ada berita yang secara lokal ya, dari teman-teman Kopdar masing-masing bisa menambahkan di sini. Nah, ini titiknya, sementara titiknya kita taruh di titik tengah poligon kecamatan, desa atau kelurahan masing-masing. Jadi kalau misalkan mau mengubah nanti bisa di dalam dashboardnya, nanti saya demokan. Terus alamat. Nah, ini mungkin demonya tadi login, terus kemudian kita sudah masuk. Pertama, kalau kita mau mengubah logo ya, logo itu di kiri atas, ini bisa klik ya, di sini. Ini kayak main Facebook ya sebenarnya. Kita UI UX-nya kita ikutin Facebook aja. Ini yang logo, nanti tinggal klik, terus dipilih ke apa namanya logo masing-masing. Nanti tinggal diklik upload, nanti tinggal diatur ya apa namanya besarnya seperti apa gitu. Nanti tinggal klik simpan foto dan ada nanti simpan di sini. Terus kemudian untuk yang banner, banner ini untuk yang latar di belakang sini, ini juga bisa diganti sama teman-teman nanti. Tinggal klik di sini. Oh ya, apa namanya? eh, Peringatan juga ya, apa istilahnya ya? Mungkin untuk yang logo di sini jangan ditaruh foto pribadi ya. Soalnya ada Kopdes, salah satu Kopdes yang ditaruh foto operatornya gitu. Jadi pas di sini muncul muka dia. Ini sebenarnya logo Kopdes ya, bukan bukan profil Facebook gitu. Terus kemudian untuk yang ini juga banner koperasi ini kalau bisa terkait dengan apa namanya di desa masing-masing. Kalau contohnya ini di sini di Gili apa namanya? Ini di NTB ya, di Gili Nang kalau nggak salah. Ini foto Gili Nanggo atau mungkin terkait dengan apa namanya Kopdes. Jadi biar lebih bagus gitu. Nah, terus kemudian nanti tinggal diklik simpan. Nah, untuk yang tentang koperasi, koperasi Desa Merah Putih ini karena tidak diisi, kita isikan default, ini bisa diisi di sebelah sini, tinggal klik tentang koperasinya ini, perubahan informasi koperasi. Nah, nanti ada muncul tentang koperasi, tinggal ditulis aja, nanti bisa diupdate di sini. Misalkan kayak visi misi seperti apa, terus kemudian potensi desanya apa sih gitu, dan seterusnya. Terus kemudian simpanan pokok per anggotanya berapa? Apakah 100.000 untuk pertama kali atau mungkin 50.000? Kemudian simpanan wajibnya berapa per bulan? Misalkan 25.000 atau 50.000 atau 30.000. Ini tergantung dengan rapat anggota tahunan, rapat apa namanya pada saat PAD kemarin ya. Terus kedudukan koperasi bisa diganti RT RW, alamat, dan kemudian kode posnya. Dan seterusnya ini mungkin ada informasi Musdesus, berita acara rapat anggota, dan dokumen SKHU. Oh yes, sebelumnya kalau misalkan pada saat awal masuk ke sini, biasanya tuh kita meminta ini ya, kita meminta SKHU, kemudian BA Musdesus sama Bara berita acara rapat anggota bagi yang belum mengupload. Tapi kalau yang sudah mengupload, ini langsung kebuka seperti ini. Nanti tinggal klik simpan perubahan.
Ini saya klik batal dulu karena di live ya. Nanti akan berubah semua di sini. Nah, selanjutnya untuk yang anggota ini kan 7 3 perempuan 3 total 10. Nah, ini bisa ditambahkan di sini di anggota. Jadi anggota tuh bisa ditambahkan dua. Pertama pengurus dan pengurus atau mungkin operator ya. Operator KDMP web bisa langsung klik menambahkan gitu. Atau alternatif kedua lewat depan merahputih.go.id daftar menjadi anggota koperasi lewat sini. Atau yang ketiga download KDMP Mobile yang apa namanya di Google Play Store. Jadi nanti masuknya ke sini. Jadi ada tiga ya. Bedanya apa? Kalau misalkan ditambahkan di sini ini tidak perlu verifikasi lagi karena nanti verifikatornya langsung dari operator. Tapi kalau lewat depan tadi sama lewat KDMP Mobile itu nanti perlu diverifikasi dulu sama operatornya. Jadi operatornya sering-sering lihat website ini. Siapa tahu nanti ada yang daftar tapi dicuekin gitu. Kalau misalkan dicuekin selama 7 hari itu nanti dia otomatis tidak tidak masuk ya, tidak terdaftar. Jadi langsung auto reject. Jadi ini tinggal klik tambah, masukkan NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon dan seterusnya, simpanan pokok pertama dan simpanan wajib pertama minta tolong dicatatkan. Terus jenis jabatannya apa? Kalau misalnya biasanya sih anggota ya. Untuk yang karyawan nanti bisa ditambahkan. Nanti tinggal klik buat akun anggota sekaligus, nanti biar bisa daftar di KDMP Web. Sama ini untuk verifikatornya klik kartu tanda penduduk, udah langsung diklik simpan, nanti tinggal apa ini nanti akan bertambah. Selanjutnya, nah ini penting nih, foto-foto anggota. Muka-mukanya kan masih muka bule ya, rambutnya masih kuning gitu. Si apa namanya? Foto-foto kartun. Nah ini untuk mengubahnya, sama tadi profil koperasi, scroll di paling bawah, ini ada pengurus pengawas. Nanti tinggal klik aja opsi. Nah, ini ada upload di sini. Tinggal klik ubah foto. Kalau klik ubah foto nanti bisa apa namanya masuk ke halaman depan. Jadi sesimpel itu. Tinggal klik ini nanti tinggal apa namanya ubah ubah aja foto-fotonya. Terus hal yang selanjutnya diperlukan adalah unit usaha kami. Nah, ini untuk unit usaha kami nanti tinggal klik gerai auto outlet, tinggal ditambahkan, masukkan misalkan apotek desa desa apa ya? Saya ambil di kolom chat dulu. Nah, Pak Rahmat Desa Tarikolot misalkan. Apotek Desa Tarikolot atau mungkin klinik ya. Apotek. Kalau kalau klinik mungkin agak beda lagi. Apotek Desa Tarikolot, nah pilih jenis apotek desa. Nanti tinggal klik gambar utama dan gambar bagian lainnya. Misalkan gambar bagian dalam atau gambar lagi gambar eh, gerai apa namanya gambar infrastrukturnya gitu kayak misalkan keranjang atau apa eh, kamar-kamar mungkin ya kalau misalkan dengan foto obat-obatan dan seterusnya. Nanti bisa ditambahkan juga yang lain, misalkan cold storage. Di sini penyediaan cold storage desa apa ya? Saya ambil di kolom chat lagi. Misalkan Kelampi Serjo. Nah, nanti tinggal klik unggah dan gambar lainnya. Kemudian diklik simpan nanti di sini akan muncul dan di depan juga nanti akan muncul di sini listnya. Nah, kalau yang terus kemudian unit usaha kami ini terus berita nanti tinggal ditambahkan aja tambah berita koperasi, masukkan judul berita misalkan launching gitu, launching di KDKMP KDKMP mana ya? Misalkan di KDKMP Belimbing Sari misal Bagaluh Parwati ya. Launching KDKMP di Banyuwangi misalkan di sini di Banyuwangi. Nanti klik subjudul beritanya apa, thumbnail beritanya apa, dan isi kontennya apa. Tinggal klik simpan biar nanti tampil di depan. Nanti itu juga tampil di KDMP Web juga beritanya. Atau mungkin berita terkait dengan produk unggulan gitu, produk unggulan di KDKMP Blimbing Sari misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian ada fitur-fitur yang mungkin saya tunjukkan yang apa namanya bentangan ya, bentangan. Nah, ini yang sudah lengkap sama teman-teman di bentangan kemarin.
foto profilnya sudah diubah, terus kemudian ada logonya juga sudah diubah juga. Ini anggotanya sepertinya belum dimasukkan sama mereka. Nah, ini tanda penambahan anggota. Kalau misalkan ada anggota yang bertambah, nanti ada apa namanya jumlahnya gitu. Nah, ini struktur pengurus dan pengawas ini sudah diupload sama teman-teman di Bentangan. Terus kemudian untuk usaha, ini kemarin sudah diat juga di bagian sini tadi ya, di Gerai Outlet ditambahkan sama mereka. Jadi ini lengkap. Ini koperasi percontohan ya di Bentangan yang di launching sama Pak Presiden. Nanti teman-teman silakan mengupload sendiri, mengupdate sendiri ya terkait dengan unit-unit usaha, foto-foto, terus kemudian tentang koperasi, visi misinya dan seterusnya. Silakan diupdate. Nah ini terus kemudian gerai-gerainya, foto-fotonya jangan lupa eh, apa namanya biar kelihatan bahwa Kopdes ini apa namanya tidak mati suri gitu jalan. Jadi galeri kegiatannya kalau bisa ini dituliskan. Terus ini kabar koperasi dan kemarin juga sudah diupdate juga terkait dengan titik ya. Nah untuk ngupdate titik di sini, sorry kelupaan. Scroll ke bawah, nanti tinggal klik ubah lokasi ya. Jadi tinggal ini klik di sini, ikutin yang 1 2 3 4 5 aja. Nanti tinggal 1 2 3 4 5, klik simpan nanti di sini akan berubah. Nah hal selanjutnya selain di KDMP web ini terkait dengan microsite atau profil koperasi untuk mengubah ini juga ada terkait dengan pengajuan ya, pengajuan permohonan pinjaman dan sorry, pinjaman belum dulu karena ini mungkin masih dibahas di apa namanya di BUMN di Himbara dan sama di Danantara. Jadi permohonan pinjaman ini di skip dulu karena apa namanya sekarang kita kita kunci dulu kita password. Jadi bisa mengajukan permohonan akun bank dan permohonan keagenan. Jadi misalkan permohonan akun bank kan agak susah ya kalau datang. Jadi kita klik ajukan permohonan nanti dari bank nanti akan mensurvei ke tempat teman-teman. Makanya tadi tolong diupload titik lokasinya biar dari bank nanti untuk survei lebih gampang. Klik ajukan permohonan, nanti mau rekening tujuannya apa? BRI, BNI, ini Mandiri belum dibuka ya, harusnya udah dibuka. Terus penanggung jawabnya siapa? Misalkan Pak Amirul, nanti tinggal ketik NIK sama nomor telepon penanggung jawab. Terusnya, nanti klik kirim permohonan, nanti masuk ke dashboardnya bank, nanti sama mereka akan ditindaklanjuti, biasanya di telepon ya. Bang. Terus kemudian untuk yang keagenan, tinggal sama klik ajukan permohonan, terus ininya di-update juga ya di apa namanya titiknya tolong diupdate juga di profil tadi. Jadi biar nanti untuk yang orang surveinya gampang gitu. Misalkan kayak Briling sama Pangkalan LPG Brimola ini nanti biar gampang mereka apa namanya menemukan titik lokasi teman-teman. Bisnis keagenannya ada macam-macam ini sisanya belum ya. Yang five in one ini kita bicarakan besok kayaknya dengan BUMN. Terus pilih penanggung jawab, NIK, nomor teleponnya berapa, nanti biar bisa dihubungi sama teman-teman. Jadi jangan naruhnya tuh jangan 08123455 gitu kan. Jangan sembarangan ya. Soalnya ini nanti masuknya ke dokumen resmi. Nanti akan ditelepon sama mereka. Jadi usahakan seakurat mungkin dan titiknya seakurat mungkin juga. Jangan apa namanya, jangan asal-asalan naruh. Saya ada beberapa tuh yang tulis nomor telepon penanggung jawabnya 0108 gitu. Terus KBLI nanti bisa klik tambah potensi desa ya. Misalnya potensi desa di mana ya? Di Desa Limbong misalkan. Sumut Pak Cipta Rambe. Misalkan di Sumut misalkan ada pertanian kedelai atau kemudian kentang, ada kerbau misalkan. Nanti tinggal diklik aja bebek dan seterusnya. Nanti tinggal diklik pembaruan potensi desa, klik tambahkan nanti masuk ke sini, kemudian akun bank koperasi. Nah, untuk yang keagenan kalau bisa barengan ya. Klik akun bank nanti sama nanti tambah akun bank juga di sini jadi biar apa namanya kalau bisa punya rekening dulu gitu dan rekeningnya sejalan ya misalkan kayak keagenan misalkan banknya banknya yang punya BNI gitu tapi mengajukan keagenan BRI nah ini biasanya agak repot gitu jadi kalau misalkan permohonan akun banknya BRI bisnis keagenan juga BRI juga jadi jangan jangan di cross karena agak agak repot nanti menyulitkan teman-teman. Jadi kalau misalkan permohonan akun banknya Mandiri, berarti nanti pilihnya agen agen BNI 46 seperti itu.
Oke, untuk yang pinjaman ini belum kami buka ya, sebenarnya udah ada isinya, cuman ini kita tutup dulu karena masih, apa namanya, butuh konfirmasi dari beberapa pihak. Baik, mungkin itu dari saya ya. Jadi jangan lupa di-download itu ya, KDMP Mobile untuk yang anggota. Nanti untuk yang aktivasi KDMP Mobile Plus, kalau KDMP Mobile Plus itu banyak fitur yang lain, jadi kayak ada kris, pembayaran, simpan pinjam, terus apa lagi ya? Pembelian pulsa, marketplace dan sebagainya. Itu nanti dari pengurusan dan pengawasnya nanti bisa kita sosialisasikan di mungkin di hal yang berbeda ya. Jadi karena itu perlu aktivasi ke pihak ketiga juga penyedianya. Karena dari Kementerian Koperasi tidak membuat aplikasi untuk pembayaran. Karena takutnya itu kan bukan pekerjaan Kementerian Koperasi. Karena Kementerian Koperasi sebagai regulator bukan sebagai operator di lapangan. Gitu. Kalau kita bikin sampai situ nanti takutnya mematikan ekosistem digital yang ada dan juga tidak pas saja Kementerian Koperasi bikin aplikasi sampai sejauh itu. Mungkin itu dari saya sih. Eh, Selanjutnya mungkin silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau dikonsultasikan, tapi seputar digitalisasi ya.